Oke, selamat siang rekan-rekan BLUD. Sesuai dengan arahan BP2KD bahwa kita akan melakukan penginputan untuk backup SIPD. Maka teman-teman semua akan mendapatkan aplikasi SIMDA Mesuji 2021 dalam bentuk RAR yang akan kami kirimkan. Ingat, yang pertama pastikan bahwa jaringan teman-teman itu baik, karena SIMDA-nya tetap harus connect ke internet. Oke, nanti akan mendapatkan seperti ini. Kemudian buka di PC, di laptop, di download. Kemudian setelah selesai mendownload, kita buka di downloadan. Kita cari RAR-nya, ini sudah ada SIMDA Mesuji 2021. Untuk mempermudah, maka kita buat folder SIMDA Mesuji 2021. Kemudian kita pindahkan ke SIMDA Mesuji 2021. Nah, ini kita convert, klik kanan, kita tunggu dulu. Kemudian kita ekstrak here, kita tunggu progresnya. Jadi nanti dalam bentuk folder seperti kita biasa, yang kita pakai adalah ini. Oke, selanjutnya ada aplikasi, kita klik. Nah, kalau di SIMDA 2020 kan biasanya konfigurasi ini bikin nggak bisa login ya, tapi di sini nggak boleh dihapus ya kakak ya. Nah, klik SIMDA ini 2 kali, kemudian akan muncul aplikasi seperti SIMDA 2020, hanya saja tampilan warnanya yang berbeda. Nah, ini ada warna pink keungu-unguan. Nah, di sini user dan passwordnya akan kami bagikan secara pribadi ke masing-masing BLUD. Kita contohkan satu BLUD ya. Oke, masukkan password dan usernya. Kemudian klik login. Nah, untuk SIMDA Keuangan 2021 itu pertama kali, jadi kita tetap harus entry data-data SKPD-nya. Klik data entry, SKPD, anggaran, Renstra, kemudian klik Dinas Kesehatan dan Puskesmas Trikarya Mulia. Selanjutnya ini tadi yang sampai Puskesmas Trikarya Mulia. Kemudian kita akan mengisi data umum, Renstra SKPD, Renja SKPD, tugas pokok dan fungsi sampai ke bawah. Pertama data umum. Jadi semuanya ini harus diisi, klik tambah. Visinya diisi, alamatnya diisi, nama kapusnya, NIP kapus, jabatan kepala puskes. Kemudian nama banknya, Bank Lampung, nomor rekeningnya, ini ya, ingat ya baca, nomor rekening bendahara pengeluaran. Kemudian NPWP, diklik simpan. Nanti kalau bila ingin mengubah, ternyata misalnya ada salah penulisan, bisa kita klik ubah. Oke, ini misalnya kita tambahkan, oke, kemudian klik simpan. Nggak jauh berbeda dari SIMDA 2020, hanya saja ini kita mulai dari 0. Kemudian kita bisa klik jabatan, klik tambah, kemudian kode jabatan ini kuasa pengguna anggaran adalah Kepala Puskesmas. PPK SKPD adalah Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan, bendahara penerimaan Puskesmas, bendahara pengeluaran Puskesmas, dan bendahara barang Puskesmas. Seluruhnya diisi, nama, NIP, dan jabatan. Klik simpan, kemudian yang selanjutnya diisi lagi, lebih baik diurut ya, dari kuasa pengguna anggaran, dan seterusnya. Oke, misalnya tadi saya mau menghapus nih yang ini misalnya saya mau hapus. Oke, silakan, gak masalah, tinggal dihapus. Yes, hapus. Nah, ini kan ada nih data KPA-nya. Kalau mau diubah, klik ubah. Klik simpan. Kemudian ini sudah selesai nih data umumnya. Tutup. Kemudian lanjut ke Renstra SKPD. Yang pertama itu adalah misi, yang kedua adalah tujuan, yang ketiga adalah sasaran. Yang pertama, kita tambahkan misi. Apabila puskesmas atau rumah sakit hanya punya satu misi, silakan buat satu. Tapi apabila ada lebih dari satu, klik tambahkan lagi. Kemudian simpan. Kemudian lanjut ke tujuan. Sama, tujuan apabila hanya satu, silakan tambahkan satu saja. Apabila lebih dari satu, silakan tambah 2 dan seterusnya.
Lanjut ke sasaran, klik tambah, sama apabila hanya satu silahkan langsung tutup, tapi lebih dari satu silahkan ditambah. Kemudian apabila misi, tujuan, dan sasaran sudah diisi, oke, sasaran sudah diisi, maka kita bisa klik tutup. Setelah Renstra, tadi kan Renstra, sekarang kita lanjut ke Renja. Renja itu untuk BLUD, ini ada program, kegiatan, dan indikator. Untuk BLUD hanya memilih satu program. Ya, begini langkahnya. Yang pertama klik tambah. Untuk urusan dan bidang tidak usah diganti. Hanya saja kita memilih dari kode yang ada titik 3. Untuk BLUD baik puskesmas maupun RSUD hanya memilih yang nomor 10, yaitu peningkatan pelayanan BLUD. Diklik sekali, klik pilih boleh, atau diklik 2 kali juga boleh. Ini setelah dipilih, klik simpan. Kemudian yang kedua, kegiatan. Kegiatan ini bisa klik tambah. Lagi, klik titik 3 di samping kode. Nah, hanya ada satu di dalam program tersebut kegiatannya, pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD. Lokasi kegiatannya berarti wilayah kerja Puskesmas Trikarya Mulia. Kemudian kelompok sasarannya masyarakat. Waktu pelaksanaannya Januari sampai dengan Desember. Status kegiatan BLUD Puskesmas maupun RSUD ada 13, itu sudah ada dari tahun 2020. RSUD sudah ada dari perubahan 2020. Jadi bisa kita klik lanjutan. Kemudian pagu anggarannya misalnya 1 miliar misalnya ya. Oke. Ini sumber dananya nggak perlu diisi karena ini hanya untuk khusus kegiatan DAK. Sedangkan kalau BLUD itu didapat dari anggaran pendapatan BLUD. Oke, bisa kita klik simpan. Kemudian lanjut ke indikator. Indikator, klik tambahkan. Kalau masukan itu dana, dananya di sini keterangannya untuk indikator masukan jumlah dana sudah diotomatiskan, maka kita klik keluaran. Tolak ukurnya apa? Yaitu kalau dilihat di puskesmas masing-masing, biasanya itu jumlah bulan pemenuhan operasional pelayanan BLUD Puskesmas Trikarya Mulia. Oke, targetnya apa? Kalau jumlah bulan berarti targetnya dalam bentuk bulan dong, gitu kan, 12, satuannya bulan. Bisa kita klik simpan. Ini semuanya sudah kita isi. Oke, kita klik tutup. Nah, lanjut ke tugas pokok. Tugas pokok Puskesmas itu ada berapa? Silahkan teman-teman isi sesuai dengan tugas pokok yang ada di profil masing-masing. Untuk lebih dari satu bisa klik tambah, simpan, tambah, dan simpan. Ingin menghapus, klik hapus. Yakin akan hapus data? Yes. Apabila ingin mengubah, klik ubah, silahkan ubah. Dan kemudian klik simpan. Kemudian sudah selesai tugas pokok, kita tutup. Kemudian lanjut ke fungsi. Klik tambah, sama seperti tugas pokok dan lainnya. Apabila hanya satu, kita isi satu, tapi apabila lebih, bisa kita tambahkan, simpan, tambahkan, simpan. Kemudian sudah selesai, kita klik tutup. Berikut adalah tutorial untuk penginputan data-data unit organisasi. Bisa kita keluar dan logout. Untuk selanjutnya, input pendapatan, input belanja, dan input angkas akan kami buatkan tutorial lebih lanjut karena masih dalam tahap koordinasi dengan BP2KAD. Semangat, terima kasih.